Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sesi presentasi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Putri Anugrah Rizky, spesialis TPKL dengan topik update dan treatment MTNO syndrome. Baiklah, untuk Dr. Anugrah kami persembahkan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih waktunya kepada Dr. Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Profesor, Dokter peserta TGIF malam ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Prati Banten, Dr. Gustaf, juga kepada Ketua TGIF, Dr. Hermas, atas kesempatannya saya bisa mengisi acara hari ini. Izinkan saya membawakan presentasi ini ya dok, berdasarkan literatur yang saya kumpulkan. Saya izin mohon share screen ya dok. Baik dok, kali ini saya akan membawakan tentang empty nose syndrome. Empty nose syndrome ini pertama kali ditemukan oleh E. Kern dan M. Stanfield pada tahun 1994, dikenal sebagai rinitis atrofi yang iatrogenik. Kemudian empty nose syndrome itu terjadi akibat komplikasi operasi turbinektomi atau konkotomi sebagian atau total. Ciri utama dari empty nose syndrome adalah perasaan adanya sumbatan hidung yang paradoks meskipun saluran nafas hidung secara objektif lebar. Perkembangan gejala empty nose syndrome ini biasanya tertunda dari bulan hingga beberapa tahun pasca operasi. Kemudian Scheidhauer dan kawan-kawan mengatakan bahwa tingkat kejadian dari empty nose syndrome tersebut sekitar 8-22% dalam penelitiannya. Sebelum kita membahas tentang empty nose syndrome, berikut adalah anatomi dari konka, yaitu konka adalah tonjolan yang terdiri dari tulang rawan yang terpisah dengan tulang sekitarnya, ditutup oleh selaput tebal yang kaya pembuluh darah, bersifat semi-erektil, ada 3-4 konka, konka inferior, konka media, superior, dan suprema. Konka turbinate, dinding lateralnya membentuk rongga yang disebut dengan meatus. Ada meatus inferior, meatus medius, dan meatus superior. Pada meatus inferior terdapat muara ductus nasolacrimalis. Bagian atas rongga hidung dipedarai oleh arteri etmoid anterior dan posterior, yaitu cabang dari arteri oftalmika yang berasal dari arteri carotis interna, bagian bawah rongga hidung, arteri palatina mayor, dan arteri sphenopalatina, cabang dari arteri maxillaris interna, hidung luar, cabang dari arteri facialis. Fungsi dari konka itu sendiri yaitu sebagai klimatisasi, yaitu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah tiba-tiba, fungsi pelembaban dan pembersihan atau mucociliary clearance. Ada beberapa varian dari patologi konka. Pada konka inferior terdapat 4 kelainan yang bisa terjadi, yaitu hipertrofi konka yang kompensasi akibat bagian kontralateralnya terdapat septum deviasi. Kemudian ada penonjolan dari os turbinate itu sendiri. Kemudian hiperplasia yang terisolasi pada kepala turbinate inferior dan juga di seluruh turbinate. Dan yang terakhir hiperplasia hanya di ujung turbinate. Untuk konka media sendiri, varian atau anatomi yang paling sering adalah konkabulosa dan berbagai tipe-tipe lainnya yaitu seperti tipe lamelar, tipe bulbous, dan tipe yang diperluas yaitu kombinasi dari lamelar dan bulbous. Berikut adalah jenis-jenis tata laksana yang biasanya dikerjakan pada turbinektomi. Yang paling pertama disebutkan di sini adalah lateroposisi, yaitu dikenal sebagai metode yang paling sederhana, menggunakan respatorium, dilakukan fracture of turbinate dari antero ke posterior ataupun sebaliknya. Kelebihan dari tindakan ini, mukosanya utuh, kemudian pendarahan dan keropengnya jarang atau tidak terjadi. Biasanya dipilih tindakan turbinektomi ini pada kasus penonjolan os turbinate. Berikutnya adalah turbinektomi total.
adalah tindakan bedah yang paling radikal menggunakan gunting konka dilepaskan langsung di dinding lateral hidung. Saat ini sudah tidak direkomendasikan karena bisa menyebabkan rinitis atrofi atau ozaena sekunder. Juga perdarahannya bisa terjadi pasca operasi banyak, baik pasien sudah pulang dari rawat juga bisa terjadi perdarahan di rumah. Krustanya banyak dan bisa terjadi sinehia. Berikutnya adalah turbinektomi parsial. Membran mukosa dan tulang direseksi pada sepertiga bagian depan turbinet saja. Hal ini karena hanya di bagian sepertiga depan, minim perdarahan dan krustanya lebih sedikit. Kemudian turbinektomi submukosa, yaitu pengangkatan submukosa sepertiga anterior os turbinet melalui sayatan vertikal pada mukosa kepala turbinet. Mukosa dan submukosa tetap utuh, volumenya berkurang tanpa mengubah fungsi dari konka tersebut. Resiko perdarahan rendah dan krustanya sedikit. Kemudian turbinoplasti anterior yaitu sayatan 2-3 cm anterokaudal turbinet inferior, flap mukoperiosteal terlepas dari tulang turbinet. Turbinet anterior termasuk tulang direseksi bersama mukosa lateral hingga 2 cm. Karena zona reseksi oseo submukosa terletak di area kepala turbinet, maka disebut dengan turbinoplasti anterior. Berikutnya adalah tindakan turbinektomi menggunakan elektrokoagulasi mukosa turbinet, yaitu dinding turbinet medial dikontakkan dengan forceps Cauter dalam arah postero-anterior. Melalui koagulasi jaringan menyebabkan nekrosis dan fibrosis sehingga terjadi penyusutan. Untuk video di sebelahnya yaitu menggunakan teknik diatermi submukosa, yaitu elektroda jarum dimasukkan secara submukosa ke dalam bagian turbinet dan dimajukan ke ujung turbinet. Biasanya durasi dikerjakan antara 3-6 detik. Kemudian intraturbinet steroid injection dikatakan oleh Moss dan kawan-kawan adalah tindakan yang paling sederhana dan terhitung mudah, dikarenakan hanya menggunakan triamcinolone acetonit pada turbinet inferior diinjeksikan di konka inferior. Patofisiologinya seperti menyuntikkan keloid, kemudian keloidnya menjadi shrinkage atau kisut. Diharapkan turbinet inferior ini juga akan menjadi mengecil. Berikut adalah fisiologi dari normal hidung. Pada daerah hidung jika ada jaringan, jika masih ada jaringan konka inferior, terdapat proses humidifikasi, pemanasan, dan clearance mukosiliar, sehingga didapatkan nasal resistance dan terbukanya bronchiolus perifer di paru-paru, sehingga memperbaiki ventilasi alveolar, kemudian perpindahan gas, kemudian tekanan intratorakik negatif, dan drainase vena, dan aliran vena paru-paru, aliran balik dari vena paru-paru dan cardiac output. Pada empty nose syndrome, inferior turbinate sudah hilang sehingga pasien merasa sesak dan menimbulkan rasa stres dan khawatir seperti merasa sesak nafas. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan dari fisiologi nasal, yaitu hilangnya jaringan dari konka turbinet atau konka media, kemudian tidak adanya mucociliary clearance, kemudian kehilangan dari mekanisme pendinginan dan humidifikasi daerah rongga hidung, dan perubahan dari neurosensori daerah rongga hidung. Mengakibatkan perubahan dari resistensi nasal sehingga gagal terbuka dari bronchiolus perifer di paru-paru dan terjadi perubahan dari ventilasi alveolar dan gangguan dari pertukaran gas di area paru-paru sehingga terjadi kekeringan dan krusta di daerah mukosa hidung, sesak nafas, perasaan seperti mati lemas, sensasi seperti udara mengalir sangat banyak, hipersensitivitas terhadap udara yang dingin, nyeri hidung dan tidak nyaman, merasa sakit kepala, merasa tidur tidak nyenyak, dan ada yang disebut dengan nasal aproseksia, yaitu kelainan rongga hidung yang lapang, hidung terasa mampet, dan pasien seperti irritable dan mudah marah. Dari
literatur lain, Gordinko dan kawan-kawan menyatakan bahwa ada patofisiologi secara biologi molekuler dari konka inferior yang direseksi, yaitu terjadi penurunan jumlah reseptor dari TRPM8 di mana berfungsi sebagai pelembapan udara inspirasi. Dengan kurangnya TRPM8 ini, pendinginan mukosa tidak efektif dan tidak terjadi, dan TRPM8 yang ada di konka manusia tidak diaktifkan, kemudian terbatasnya sinyal ke pusat pernafasan yang disalahartikan sebagai obstruksi atau apnea. Untuk menentukan derajat dari ringan atau beratnya MTNO syndrome, Huang dan kawan-kawan menggunakan SNOT 25 atau The Sino Nasal Outcome Test 25 untuk menilai derajat ringannya sumbatan dari rasa tersumbat dari MTNO syndrome, yaitu skor 0 sampai 5 dengan maksimum skor sebanyak 125 poin. Selain dari SNOT 25 ini, Velasquez dan kawan-kawan juga menyatakan bahwa ada pemeriksaan kuesioner lain yaitu INS 6 kuesioner dengan skor 0 sampai 5 maksimum 30 poin yang juga dapat menilai ringan atau beratnya dari keluhan MTNO syndrome. Jika skor INS 6 ini lebih dari 10 diartikan kemungkinan terjadi MTNO syndrome. Tata laksana dari MTNO syndrome ini yang paling mudah dan ringan adalah dicoba untuk mencuci hidung dengan NaCl 0,9%, minimal 3 kali sehari. Namun jika belum terjadi perbaikan dan terjadi krusta yang banyak, bisa diberikan antibiotik terapi dan kortikosteroid nasal spray. Dan juga jika masih belum terjadi perbaikan, dapat dilakukan surgical intervention. Untuk menuju surgical intervention, biasanya pasien akan dilakukan Katen test terlebih dahulu untuk melihat apakah kandidat yang baik untuk dilakukan surgery intervention tersebut. Katen test yaitu meletakkan kapas kering ke daerah dinding lateral hidung, yaitu di meatus inferior, untuk mengisi area yang hilang. Jika pasien mengalami penurunan skor dari INS 6 kuesioner lebih dari 7 poin, jadi ada selisih dari INS awal dan INS kuesioner akhir, hal ini dianggap dapat sebagai kandidat yang baik untuk implan meatus inferior. Hal ini dikatakan Katen test positif jika ada perbaikan skor. Berikutnya adalah salah satu tata laksana surgery treatment yang dapat dilakukan pada kasus MTNO syndrome, yaitu inferior meatus augmentation procedure atau IMAP, yaitu dengan cara penempatan implan tulang rusuk dengan ukuran yang tepat di dalam submukoperiosteal untuk memperbesar meatus inferior kiri dan menciptakan kontur bulat dan alami dari turbinet inferior asli yang menonjol dari dinding lateral hidung. Literatur ini saya ambil dari Tambo dan kawan-kawan, dikatakan bahwa sayatan kemudian ditutup menggunakan jahitan Vicryl 4.0. Setelah prosedur IMAP, tata laksana diberikan analgetik atau NSAID, kemudian antibiotik 2 minggu, salinasal wash, salep mupirocin. Follow up-nya 2 minggu post-op kontrol, nasal toilet di poli THT, penilaian lokasi implan seperti adakah dehiscent, chondrium exposure, cangkok pindah tempat, kemudian kontrol 3 bulan dan 6 bulan kemudian dinilai ulang INS 6 questionnaire-nya. Mohon maaf, Dr. Nugrah, Ya? slide-nya kayaknya nggak jalan ya, Dok. Ini masih di SNOT 25 di sini. Oh gitu. Yang di Di layar. saya izin jalan, Dok. Mohon izin Saya ulang share screen-nya ya, ya, Dok. Dok. Siap, Dok. Terakhir di SNOT ya, Dok? Iya, di SNOT berhentinya, Dok. Di SNOT 25, baik. Oke. Untuk saat ini, saya tes dari SNOT 25, mundur ke maju, kemudian Ya, maju, jalan nggak, Dok? Jalan, sudah, Dok. Sudah, Dok. Oh, baik. Ya, terima kasih. Saya ulang kembali, izin, Dok. Jadi selain SNOT 25, bisa menggunakan kuesioner INS 6 questionnaire,
yaitu bisa dinilai skor 0 sampai 5, maksimum poinnya 30. Dikatakan empty nose syndrome jika skornya lebih dari 10. Velasquez dan kawan-kawan menggunakan kuesioner ini untuk menilai empty nose syndrome. Untuk yang ini maju dok slide-nya. Maju dok, aman dok, aman. Oh, baik dok, saya lanjutkan ya dok. Kemudian tata laksana yang paling sederhana yaitu diberikan nasal wash, saline nasal wash sebanyak 3 kali sehari. Kemudian jika terdapat krusta yang banyak, kemudian hidung terasa bau, bisa diberikan antibiotik terapi dan steroid nasal spray. Kemudian jika diobservasi masih terdapat belum perbaikan, dapat dilakukan surgical intervention. Sebelum melakukan surgical intervention, biasanya dilakukan pemeriksaan apakah pasien tersebut merupakan kandidat yang baik, dok, untuk dilakukan implan meatus inferior, yaitu dengan menggunakan Cotton test. Cotton test adalah meletakkan kapas kering ke daerah dinding lateral hidung, yaitu di meatus inferior untuk mengisi area yang hilang. Jika pasien mengalami penurunan skor dari INS questionnaire lebih dari 7 poin, hal ini dianggap sebagai kandidat yang baik untuk implan meatus inferior. Cotton test positif yaitu jika ada perbaikan skor. Kemudian masuk untuk pilihan surgery treatment ya dok. Jadi untuk memperbaiki empty nose syndrome dapat dilakukan salah satunya inferior meatus augmentation procedure atau IMAP. Tambo dan kawan-kawan melakukan penempatan implan tulang rusuk dengan ukuran yang tepat ke dalam submukoperiosteal untuk memperbesar meatus inferior kiri dan menciptakan kontur bulat dan alami seperti turbinet inferior yang asli. Kemudian bekas sayatannya ditutup menggunakan jahitan Vicryl 40. Setelah dilakukan IMAP, diberikan NSAID, antibiotik 2 minggu, salin nasal wash, salep mupirocin, dan follow up-nya setelah 2 minggu, post-op pasien diminta kontrol, dilakukan nasal toilet di poli THT, kemudian dievaluasi apakah ada lokasi implan yang dehiscent, chondrium exposure, atau cangkok pindah tempat. Kontrol 3 bulan dan 6 bulan kemudian dan dinilai ulang INS 6 questionnaire-nya. Selain dari prosedur IMAP tadi, dapat juga dilakukan turbinate augmentation dengan menggunakan filler dok, hyaluronic acid gel filler injection, yaitu 1 mili gel filler disuntikan ke bagian anterior bawah dan lateral turbinate inferior kiri pasien. Dr. Murad Enos melakukannya, kemudian setelah 1 mili diinjeksi, dievaluasi apakah cukup, jika masih belum menempel mukosa dengan septum, dilakukan injeksi 1 mililiter filler lagi untuk kontak, karena biasanya dari literatur yang disebutkan setelah kontak seperti ini akan terdapat pengurangan ukuran dari turbinet tersebut setelah kontrol seminggu. Yang ini untuk melakukan untuk tata laksana empty nose syndrome dapat juga dilakukan platelet rich plasma injection. Dong Wuli dan kawan-kawan melakukannya dengan sampel darah vena pasien sebanyak 9 ml diambil dan dicampur dengan 1 ml heparin, kemudian disentrifugasi dan dilakukan suntikan dengan anestesi lokal di ruang rawat jalan. Tentunya jika pasien takut dok, bisa juga dilakukan narkosa di ruang operasi. Saya sangat semangat dok membaca tentang PRP ini karena Ketua TGIF kita sendiri sudah melakukan penelitian ini, insya Allah di tesis beliau ya dok, kalau tidak salah. Mudah-mudahan mampu laksana dok untuk mengaplikasikan PRI pada kasus empty nose syndrome THT kita ya dok, Hemas yang melakukan penelitian ya. Kemudian take home message-nya adalah pemilihan tindakan konkotomi yang tepat sesuai dengan kelainan konka yang didapatkan. Kemudian biasanya pasien empty nose syndrome ini terdapat rasa khawatir, stres karena rasa sesak napas. Sarannya untuk juga dikonsulkan ke dokter spesialis kesehatan jiwa untuk pendampingan. Dan goal dari surgery dari empty nose syndrome ini adalah menanamkan berbagai bahan sebagai bahan pengisi agar di bulk up dan kembali ukurannya seperti turbinet pada.
Prof. Dok dan peserta TJF malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Dr. Nugrah atas sharing ilmunya yang sangat lengkap dan jelas sekali ya dok. Semoga presentasi yang telah disampaikan dapat memberikan insight baru untuk kita semua dalam praktek klinis sehari-hari. Dari Dr. Igede Enda, izin bertanya dok, teknik turbinektomi manakah yang direkomendasikan untuk mencegah emptiness syndrome? Dan adakah kaidah-kaidah yang diperhatikan dalam turbinektomi untuk mencegah emptiness syndrome? Ya, terima kasih pada Dokter Dimas. Makasih Dokter Gede atas pertanyaannya. Jadi hal utama yang pertama kali kita pastikan adalah kita melihat kelainan dari konka inferiornya tersebut, dok. Seperti tadi saya katakan bahwa melihat konkanya masuk ke patologi konka yang mana begitu dok. Jadi kalau misalnya penonjolan os turbinate dan tanpa hiperplasi dari mukosa atau submukosa si konka tersebut bisa dilakukan fracture of turbinate atau lateral posisi. Tapi kalau kita melihat konkanya kaya akan hiperplasi, kita bisa melakukan diatermi submukosa, yaitu dengan menggunakan alat seperti radiofrekuensi. Jadi lukanya hanya di daerah tusukannya saja, tapi mukosanya kita masih pertahankan seperti itu, dok. Atau yang tadi saya katakan bahwa bisa diinsisi dari anterior, kemudian diambil daerah submukosanya, jadi lukanya hanya di bagian depan saja. Jadi diusahakan dipertahankan daerah mukosa agar fungsi mucociliar clearance, pelembapan, neurosensori tetap normal ada di situ. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan gunting lagi, dok, gitu kan. Jadi dari literatur semua yang disadur dan dibaca uh, tetap take home message-nya adalah mempertahankan mukosa dari konka tersebut. Jadi mengurangi hanya di bagian dalamnya saja, kurang lebih seperti itu, dok. Betul-betul sekalian, demikianlah rangkaian acara webinar TGIF sesi keempat pada malam hari ini. Saya Dimas Adipatria sebagai pembawa acara dan juga mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dokter dalam acara webinar pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.